PSSI resmi tunjuk Shin Tae-yong. Darurat Garuda Muda. Shin Tae-yong turun gunung gantikan Gerald van den Burg. Sepak bola Indonesia kembali bergemuruh. Jakarta, 26 Juni 2025. Seolah kilat di siang bolong, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan oleh keputusan yang luar biasa mendadak namun penuh harapan. Shin Tae-yong kembali. Pelatih asal Korea Selatan yang telah membakar semangat Garuda selama 5 tahun terakhir itu, kini resmi menggantikan Gerald van den Burg sebagai nahoda timnas Indonesia U23 hanya sebulan jelang Piala AFF 2025 digelar di Thailand. Selanjutnya pelatih timnas Malaysia U23 Ella Varasan takut dengan ancaman timnas Indonesia di Piala AFF U23 setelah Shin Tae-yong mengambil alih tim. Jadi kita mempersiapkan AFF ini untuk kita mempersiapkan buat AFC U23. Dan kabar ini bukan cuma besar. Ini adalah ledakan. Ini adalah sinyal pertempuran. Cukup sudah. Pecahnya kesabaran PSSI. Drama internal PSSI mencapai titik klimaks. Gerald van den Burg, yang digadang-gadang membawa sentuhan Eropa, gagal total menyatu dengan karakter petarung anak-anak muda Indonesia. Puncaknya terjadi pada laga uji coba kontra Vietnam U23 di Stadion Madia. Indonesia kalah telak 0-3. Dan suasana ruang ganti pun hancur. Pemain saling menyalahkan. Filosofi van den Burg dinilai terlalu dingin, tak menyatu dengan nyawa Garuda Muda yang mengandalkan semangat, kecepatan, dan emosi. Sudah cukup. Kami tak bisa lanjut dengan filosofi seperti ini, ujar salah satu exco PSSI dengan nada geram yang dikutip dari internal. Shin Tae-yong, sang penyelamat kembali menjejakkan kaki di arena pertempuran. Dalam situasi mendesak, PSSI hanya punya satu nama di daftar pilihan, Shin Tae-yong. Tanpa banyak basa-basi, malam kemarin, Shin diterbangkan dari Solo, di mana ia mendampingi Patrick Kluivert untuk timnas senior, langsung ke Jakarta. Di ruang rapat darurat PSSI, ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Kalau bangsa ini memanggil saya, maka saya akan bertarung." Dan boom, tak sampai 2 jam setelahnya, PSSI mengeluarkan pernyataan resmi. Mulai hari ini, Shin Tae-yong resmi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U23 menggantikan Gerald van den Burg untuk memimpin langsung persiapan menuju Piala AFF U23 2025. Saya tidak bisa tinggal diam. Tangis Shin pecah di konferensi pers. Pagi ini, dalam konferensi pers yang digelar penuh emosi di Hotel Fairmont Jakarta, Shin Tae-yong tak kuasa menahan air mata saat ditanya alasan kembali. "Saya melihat anak-anak kehilangan arah. Mereka bukan sekadar pemain. Mereka seperti anak saya. Saya tak bisa tinggal diam melihat mereka berjuang sendirian." Tangisnya pecah. Para jurnalis terdiam. Bahkan beberapa staf PSSI meneteskan air mata. Satu kalimat Shin mengguncang. "Kalau mereka mau mati di lapangan demi bendera, maka saya akan berdiri paling depan." Van den Burg out. Reaksi resmi dan spekulasi perpecahan. Van den Burg, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai proyek jangka panjang, akhirnya pergi hanya setelah 5 bulan menjabat. Kabarnya, hubungan antara van den Burg dan sejumlah pemain muda retak. Ia sempat marah karena sikap beberapa pemain dianggap tidak profesional saat latihan. Namun dari sisi pemain, gaya melatih van den Burg disebut keras kepala dan tidak memahami budaya lokal. Bahkan Marcelino Ferdinand pernah bersitegang dengannya saat TC di Yogyakarta. PSSI akhirnya mengambil keputusan pahit. Kontrak van den Burg diputus sebelum turnamen. Tak ada waktu istirahat, TC dipindah ke Surabaya. Shin mulai dengan latihan militer. Shin tidak buang waktu. Hari ini juga, 30 pemain dipanggil untuk TC darurat di Surabaya, kota yang dikenal sebagai simbol perlawanan dan keberanian. Dan kabarnya, latihan pertama Shin berlangsung mulai pukul 4 pagi. Latihan fisik brutal kembali diterapkan. Push up, sprint 1000 meter, bahkan sesi renang militer menjadi menu pembuka. "Saya akan bangun kembali otot, mental, dan jiwa mereka. Ini bukan tim lucu-lucuan. Ini tim perang," ujar Shin. Kembali bersatu, pemain naturalisasi bergabung. Jairo Riedewald turun gunung. Satu kejutan besar, Jairo Riedewald, pemain naturalisasi dari Crystal Palace, yang tadinya direncanakan untuk timnas senior, kini dipastikan masuk ke skuad U23. Ini adalah bagian dari strategi Shin untuk memberi pengalaman dan kekuatan mental di lini tengah. Tidak hanya itu, nama-nama seperti Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand,
Arhan Fikri, Robi Darwis, hingga Hernando Ari juga kembali masuk skuad. Saya ingin veteran dan pemuda bertempur bersama. Kita bukan datang ke Thailand untuk ikut turnamen, kita datang untuk membawa piala, tegas Shin dalam briefing tertutup. Reaksi publik, Jakarta bergemuruh, netizen nangis bareng. Dalam hitungan jam, tagar Shin kembali dan Garuda berkobar langsung memuncaki trending topik. Ribuan video TikTok, meme, hingga nyanyian supporter membanjiri dunia maya. Di kawasan Gelora Bung Karno, supporter Ultras Garuda berkumpul dan menyanyikan lagu perjuangan. Mereka menyalakan flare, menyanyikan Indonesia Raya dengan mata berkaca-kaca. Salah satu spanduk bertuliskan, "Jika Shin memanggil, kami siap mati di tribun." AFF U23 2025, laga berdarah di depan mata. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Thailand, tuan rumah, Vietnam, dan Malaysia. Ini bukan grup biasa. Ini adalah grup neraka. Namun Shin tidak gentar. Saya suka tekanan. Saya suka lawan yang kuat. Karena dari sanalah Garuda terbang tinggi, ujarnya dengan mata membara. 5 perubahan besar di era kedua Shin Tae-yong di U23. Revolusi mental. Pemain akan menjalani pelatihan psikologi tempur dari TNI. Reformasi taktikal, formasi fleksibel 3-4-3 dan 4-2-3-1 akan jadi senjata utama. Natural speed training, latihan kecepatan berbasis oksigen akan diterapkan. Tolak nepotisme, siapa yang tidak layak, langsung dicoret. Pola makan keras, semua pemain wajib ikuti diet ala Korea asupan protein ketat. Epilog, nafas baru sebuah bangsa di kaki Garuda. Kembalinya Shin Tae-yong adalah lebih dari sekadar keputusan taktik. Ini adalah trompet perang. Ini adalah panggilan bagi generasi baru Garuda untuk menyalakan kembali nyala api yang sempat padam. Dengan piala AFF U23 2025 tinggal menghitung hari, seluruh bangsa kini menatap ke satu titik, Garuda Muda. Dan di depan mereka berdiri seorang jenderal, dengan peluit di leher, semangat membara di dada, dan cinta yang tulus pada bendera merah putih. Shin Tae-yong bukan hanya kembali. Ia sedang memulai babak paling berbahaya sekaligus paling menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Karena kali ini, tidak ada lagi alasan untuk kalah. Bersiaplah, Asia Tenggara. Garuda akan membakar langit.